Ya, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita kembali akan menyimak bagaimana isi hati dari pimpinan KPK kita menghadapi permasalahan hukum yang ada. KPK ini adalah lembaga yang banyak bersinggungan dengan pihak atau kelompok yang bermasalah dalam perkara korupsi dan penyelewengan keuangan negara. Dan bukan tidak mungkin ancaman untuk mencelakai hingga pembunuhan menjadi hal yang mungkin menimpa Ketua KPK seperti halnya Antasari Azhar. Bagaimana Abraham menghadapi situasi semacam itu? Kembali kami cuplik wawancara Alvito Dinova. Kuat nggak Anda bertahan sampai akhir masa jabatan dengan kondisi seperti itu pada akhirnya? Saya orang yang dibesarkan oleh lingkungan yang cukup kuat. 9 tahun bapak saya sudah meninggal. Bapak saya seorang militer. Sehingga saya terbiasa dengan hidup yang keras. Mungkin tidak bisa diterjemahkan secara sempit begitu, tapi terbiasa dengan terpaan-terpaan. Jadi tidak ada kata menyerah? Tidak ada kata menyerah. Pada saat di Makassar, selain jadi advokat, saya juga aktivis anti korupsi. Dan di Makassar saya sudah mengalami berbagai macam tekanan-tekanan maupun cobaan-cobaan yang sangat mungkin susah untuk dipahami. Contohnya misalnya di Makassar dulu itu ada namanya wartel ya. Ketika HP belum ada. Kebetulan karena istri saya dulu kerja dan saya minta dia berhenti ketika anak saya sudah 2 dan kita buka usaha itu untuk bisa ada kesibukan. Dan pernah suatu ketika wartel usaha milik istri saya itu dihancurin. Ini salah satu contoh yang saya ingin memberi gambaran. Ada kaitannya? Ya, ada kaitannya karena saya membongkar kasus-kasus yang melibatkan para penguasa setempat dan orang-orang yang punya duit. Dan bagi saya itu hal yang lumrah. Tekanan, hujatan maupun teror itu sudah menjadi sarapan pagi saya semenjak tahun 98 sampai sekarang ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa Abraham Samad ini driven, sangat punya self motivation yang kuat untuk pemberantasan korupsi. Dan karena itu memang ada sedikit gejolak di dalam kaitannya hubungan Anda dengan para pimpinan yang lain. Dan orang kemudian mengatakan hati-hati, wahai AS. Ini AS yang lain, bukan AS yang kemarin kita saksikan. Anda maksudnya? Iya. Anda bisa dilopakan, Anda bisa di Antasarikan. Iya. Semua resiko itu saya sudah hitung. Ketika saya terpilih, ancaman itu sudah datang lewat SMS dan lain sebagainya. Dan sampai detik ini juga ancaman itu masih datang. Sampai tadi saya keluar ruangan saya dan sampai ke sini ancaman itu masih datang terus. Mulai daripada saat pertama saya terpilih dan sampai detik ini. Tapi saya tetap berkeyakinan sebagai umat beragama bahwa ajal itu ada di tangan Tuhan. Dan kalaupun misalnya ajal menghampiri saya karena saya melaksanakan tugas pemberantasan korupsi atau disebabkan oleh begitu kuatnya saya memberantas para koruptor, maka saya yakini bahwa ajal yang menghampiri saya itu adalah ajal yang datangnya memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat beragama harus ikhlas menerimanya. Dan mungkin anak-anak saya lebih bangga misalnya melihat orang tuanya dibunuh, ya, atau katakanlah orang tuanya meninggal karena pemberantasan korupsi daripada orang tuanya harus meninggal karena serangan jantung di atas tempat tidur. Ya, itu tadi ya salah satu petikan wawancara
mengenai atau curahan hati dari Ketua KPK Abraham Samad mengenai situasi yang dia alami dirinya. Mulai sebelum menjabat sebagai Ketua KPK hingga dia menjadi Ketua KPK. Jadi ancaman itu hal yang biasa dihadapi. Bagaimana tekanan setiap hari yang dihadapi adalah hal yang lumrah baginya. Ya. Kita akan mengulas permasalahan ini. Sudah ada di studio selain Pak Ari di Yogyakarta, sudah ada Mas Reza. Indragiri. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Sebelum saya ke Anda, saya sambung dulu tadi pertanyaan saya ke Pak Ari dulu ya. Supaya tidak lupa Pak Ari. Tadi ada nuansa politiskah yang menghinggapi KPK itu kepentingan masing-masing pimpinan? Ya, saya kira itu pasti ya, ketika proses rekrutmen KPK itu kan menyertakan para politisi di DPR ya. Pasti ada beberapa proses negosiasi yang terbangun ya, walaupun memang tidak bisa dibangun secara perorangan karena sistem yang kemarin sepertinya sistem blok begitu ya, atau berbagai partai yang punya kepentingan atas beberapa pimpinan KPK. Dan sekali lagi kalau kita melihat tekanan itu pasti akan muncul terhadap KPK dari berbagai kepentingan yang ada. Sekarang tinggal apakah KPK bisa memunculkan soliditas atau tidak. Itu isu yang sangat penting. Apa yang dilakukan oleh Pak Abraham Samad itu sesungguhnya juga ada satu konteksnya. Misalnya ada janji yang disampaikan Pak Abraham Samad di depan anggota DPR di Komisi 3 itu yang menyatakan bahwa akan mundur kalau dia tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus besar. Itu jadi tekanan tersendiri juga pada Pak Abraham Samad dalam konteks saat ini karena tekanan publik begitu kuat untuk mengusut kasus-kasus besar seperti Senturi, kasus yang terakhir soal Wisma Atlet, menjadi tekanan luar biasa pada secara pribadi, tetapi jalan keluar terhadap mengatasi tekanan itu tidak bisa dilakukan secara mudah karena lembaga KPK adalah lembaga kolektif kolegial. Ini menjadi dilema individu yang dihadapi oleh Pak Abraham Samad ya. Baik, itu konsolidasi ya kuncinya ya, konsolidasi. Kalau kita lihat dari segi tekanan politik dan segala macamnya. Nah, sekarang kita ke Bung Reza. Kalau kita lihat secara psikologis, mulai dari bahasa tubuhnya, mungkin Anda juga pernah menyaksikan ketika Abraham mengumumkan status tersangka sejumlah kasus ya, seperti Miranda Gultom dan Angelina Sonda. Dan ini berbeda dengan ketua-ketua KPK yang sebelumnya. Ada atau tidak Anda melihat memang apa yang dirasakan oleh Abraham sebenarnya memang benarkah ada tekanan di sana secara psikologis yang dia harus hadapi? Keniscayaan ya untuk seseorang penegak hukum seperti Abraham Samad pasti akan ada tekanan itu. Tetapi harap diingat baik-baik, Abraham Samad adalah tipe orang yang kendali emosi yang sangat-sangat baik. Dari mana Anda bisa melihat itu, Bung Reza? Cuplikan wawancara Vito tadi dengan Abraham Samad menunjukkan bahwa sekian menit dialog berlalu, posisi tangan tidak berubah. Ada beberapa episode yang sebetulnya melibatkan emosi dalam perbincangan tadi. Pertama, dimulai dengan perbincangan tentang orang tua yang meninggal. Abraham Samad sedikit menunduk dan menunjukkan ekspresi kesedihan dalam tempo sepersekian detik. Saya bicara micro expression ya, bukan macro expression. Dalam tempo sepersekian detik kelihatan ekspresi kesedihan itu. Tapi tetap kendali kuat, dia boleh menunduk tapi tangan tidak berpindah. Kemudian masuk ke fase lain, bicara mulai yang lebih serius tentang menegakkan hukum dan segala macam. Lagi-lagi bobot pembicaraan yang sebetulnya lebih serius tersebut dan ada diselingi dengan sedikit lelucon tadi, tetap dikendalikan dengan luar biasa, posisi tangan tetap tidak berpindah sama sekali. Ditambah lagi dengan secara lisan, Abraham Samad memulai kalimatnya dengan apa yang diungkapkan di sana? Kalau dia ingin tampil lebih spontan, akan terlihat ketika dia melakukan jumpa pers menyatakan AS sebagai seorang tersangka. Jadi spontan, tidak didahului dengan pause terlebih dahulu. Tetapi dalam perbincangan sekilas tadi, dia menata betul kalimatnya menjadi lebih baik untuk memastikan sistematika pemikiran bisa disampaikan secara teratur dan lugas, sehingga pesan bisa diterima lebih baik oleh audiens. Dan sebelum dia berbicara, dia awali dulu dengan pause. Dari awal yang Anda katakan tadi tidak berubah segala macam itu, apa kesimpulan Anda itu terhadap proses psikologi dari kesimpulan tadi saya katakan Abraham Samad adalah tipe manusia dengan kendali emosi yang sangat baik. Artinya dengan itu apakah dia akan bisa menghadapi tekanan yang ada? Jelas, orang seperti ini tidak akan mudah untuk kemudian diguncang oleh tekanan apapun. Tetapi mudah-mudahan saya keliru ya. Saya ingin sekali yang saya katakan sekarang ini keliru. Ketika berbicara tentang anak, lebih baik orang tua terbunuh, baru pada detik itu Abraham Samad mengangkat tangan. Emosinya mulai terasa di situ. Yang ingin saya katakan, pada satu sisi ini menunjukkan bahwa keluarga tampaknya merupakan inspirator atau sumber energi terbesar bagi seorang Abraham Samad. Dia memiliki kebanggaan itu dan itu menjadi sumber energi dia.
Tapi ibarat koin, mudah-mudahan saya keliru. Ibarat koin yang memiliki dua sisi, sumber kekuatan utama bisa jadi akan menjadi sumber kelemahan utama. Mudah-mudahan saya keliru. Oke, Bung Reza, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita bisa melihat dari tayangan yang berikut ini, bagaimana pada saat Abraham mengumumkan status tersangka Injil Nasional. Ini kita kan menduga-duga ada kemungkinan terjadi perpecahan pendapat dalam penetapan tersangka ini. Bisakah Anda melihat, kita bisa saksikan bersama berikut ini? Ya, kita tahu ya, sambil menunggu diputar itu kita tahu dia begitu santai. Dia mengemasnya begitu tidak seperti pendahulunya gitu. Macro expression menunjukkan dia tertawa. Dia melempar lelucon kepada audiens. Tapi micro expression harap diingat. Sigmund Freud, bapak psikoanalisa, mengatakan di balik humor sesungguhnya adalah agresi. Jadi betapapun Abraham Samad melempar kelakar kepada audiens, ya pesannya waspadalah. Karena di balik kelakar itu ada sebuah agresi, ada sebuah semangat, ada sebuah energi untuk melakukan sebuah serangan. Gesturnya pun menunjukkan dia sangat terbuka berbicara dengan audiens. Dia melempar pandangan ke kanan, ke kiri, tangan bergerak ke kanan, ke kiri. Ini menunjukkan derajat ekspansi dia terhadap pihak seberang. Baik itu audiens maupun di belakang itu siapa gitu. Semakin seorang itu merasa ciut nyali, dia akan cenderung semakin menekuk diri, dia membatasi rentang pandangan dan gerakan tubuh. Tapi Abraham Samad, dia lemparkan kelakar di sana, di dalamnya ada agresi, sapu pandangan kanan kiri dan gerakan tangan juga luas. Jadi itu artinya ketika Anda melihat itu, bahwa memang saat dia mengumumkan itu memang ada tekanan? Oh tidak, tadi saya katakan ya, tekanan pasti ada. Tetapi kendali emosi yang tinggi pada Abraham Samad membuat dia tidak akan mudah ciut nyali. Justru secara implisit, gerakan tubuh maupun kelakar itu mengindikasikan bisa saja ada sebuah serangan, kesiapan untuk melakukan sebuah serangan. Atau bukan sebaliknya, Bung Reza, bukan sebaliknya untuk menutupi rasa takut, dia berusaha untuk terlihat santai, tertawa. Tetapi secara keseluruhan micro expression Abraham Samad tidak menunjukkan adanya sebuah kontradiksi itu. Beberapa kali Abraham Samad juga terkesan menunduk lebih lama. Pada saat apa? Mengumumkan tersangka AS itu. Ketika pertama diawali dia mengatakan AS, kemudian dia berkelakar AS, Abraham Samad, dia tertawa. Ya. Kemudian setelah ada pertanyaan dia ke bawah, kemudian posisi tangannya bisa kita saksikan nanti sama-sama. Itu dia tertunduk ke bawah, kemudian nengok lagi, kiri matanya lari-lari. Ketika tangan seseorang mengepal, harap diingat di balik tangan mengepal ini ada energi yang siap menyembur, Mas. Jadi cara orang mengendalikan supaya energi itu tidak melimpah keluar adalah dengan menahan diri. Salah satunya adalah dengan melakukan kepalan tangan seperti ini. Apakah itu hal yang lumrah? Maksudnya ini secara umum atau? Ada bagian tubuh kita, otot-otot tubuh kita yang bisa dikendalikan secara sadar. Tapi kebanyakan bagian tubuh kita justru dikendalikan secara bawah sadar. Dan ketika terjadi pertentangan, andaikan terjadi pertentangan antara yang diucapkan oleh lisan, oleh mulut, dan diucapkan lewat bahasa tubuh, teori mengatakan lebih percaya pada bahasa tubuh. Jadi Anda mengatakan bahwa memang kalau tekanan itu memang wajar adanya, ada keniscayaan ya. Tetapi Abraham Samad bisa meredam itu semua. Ya, dia bisa meredam itu semua. Dalam tadi saya katakan ya, ketika wawancara dengan Vito misalnya, sekian episode perbincangan. Ya, Bung Reza, Bung Reza, kita lihat dulu sebentar ini. Ya, bagaimana ekspresi wajah dan gerakan? Lihat cara dia memegang mikrofon, itu luar biasa santai. Oke. Nah, dia sapu pandangan jauh ke depan, dia tidak ragu-ragu menatap ke kanan, ke kiri, itulah rentang ekspansi dia. Kesiapan dia untuk menguasai pihak lain, audiens, atau mungkin ya target-target serangan, target-target atau sasaran KPK tentu. Lempar kelakar sana sini, gerakan tubuh sangat luas, tidak ada sebuah beban, tidak ada sebuah kendala untuk menggerakkan badan secara santai. Tapi Bung Reza, saya hadir di sana pada saat pengumuman ini, saya justru melihat hal yang sebaliknya. Seakan-akan dia untuk menutupi ketegangan dan rasa nervousnya dia karena dia hadir sendiri di sana, maka dia berusaha untuk sesantai mungkin. Apakah saya salah di sini? Atau sebaliknya, bisa saja saya salah karena saya melihatnya kan dari layar kaca. Tetapi saya kan melihatnya berdasarkan sampel ya, cuplikan-cuplikan ini. Dari cuplikan-cuplikan itu, saya tetap kembali pada simpulan ini orang kendali diri luar biasa. Nah, kalau kita lihat berbeda dengan ketua-ketua KPK yang sebelumnya mungkin tadi Anda juga sempat menyaksikan bagaimana Antasari Azhar juga dengan penampilan yang lebih tenang, lebih kalem atau? Memang perilaku Abraham Samad memang berbeda sekali dibandingkan dengan ketua-ketua KPK terdahulu. Tetapi bagi saya justru ini bisa jadi merupakan sebuah ancaman yang lebih dahsyat. Maksudnya Anda nanti ancaman apa sih? Saya kembali pada sebuah postulat bahwa di balik kelakar sesungguhnya adalah agresi. Di balik humor adalah agresi. Begini Mas, apakah kita ingin bahwa Abraham Samad kemudian mengangkat sebuah lembing di atas panggung itu? Tidak mungkin. Apakah terus dia memukul-mukul meja? Tidak. Tetapi cara orang, ini bentuk peradaban manusia Mas, membedakan manusia dengan pra-manusia.
Manusia bisa saja menyamarkan agresi yang dia punya, tapi dengan cara kelakar, dengan cara humor. Padahal sesungguhnya ia mempunyai senjata untuk menyerang itu kata Anda. Jadi ini bisa juga pesan, ini warning bagi para koruptor karena siap-siap menerkam siapa saja. Waspadalah. Oke. Kita akan lanjutkan kembali, Mas Reza. Kita akan jeda dulu sejenak dan kabar petang masih akan kembali sesaat lagi.